Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello again, everyone. I hope that you guys are in a good condition. Please do wear your mask and wash your hands ya, and stay safe. Kalau tidak penting-penting banget, nggak usah dulu ketemu orang-orang yang di luar rumah. Juga tetap berada di rumah ya. Okay, so for today, we are going to learn more about learning to look for the topic on a reading text. Jadi bagaimana sih caranya mencari sebuah topik yang ada dalam satu teks? Okay, let's start from the definition itself for the topic. What is a topic? A topic is a word or phrase that tells what something is about. Jadi topik itu merupakan sebuah kata atau frasa yang memberitahu kita mengenai kata atau frasa tersebut. Jadi mewakili kata atau frasa tersebut. Nah, topik ini jenisnya tentu saja macam-macam ya. Range from a very simple topic, misalnya kayak vegetables, fruit, sampai complicated one. For example, misalnya reason to learn English. Itu merupakan topik. Nah, identifying the topic is key to monitoring your comprehension, getting the full meaning of the text. Kenapa sih kita mesti tahu topik dalam satu teks, dalam bacaan yang kita baca? Karena kalau kita bisa mengidentifikasi topik, si topik itu merupakan kunci dari teks tersebut. Nah, kalau kita sudah bisa memahami topiknya apa, mengetahui topiknya apa, mengidentifikasi topiknya apa, maka itu dapat membantu kita untuk memonitor our comprehension, our reading comprehension, memonitor pemahaman reading kita. Jadi kita dapat mengetahui full meaning of the text ya, dari awalnya identifying the topic. Nah, bagaimana caranya untuk mengidentifikasi topik? Caranya adalah first, ask yourself who or what is the paragraph or article about. Jadi pertama, ketika kita membaca, ini kita bertanya pada diri kita sendiri. Siapa sih yang dibahas di dalam artikel ini atau di dalam paragraf ini? Atau apa sih yang dibahas dalam paragraf ini? Nah, pertama jadi kita membaca sambil bertanya pada diri kita sendiri. Kemudian, di sini ada beberapa clue yang dapat membantu kita untuk finding the topic. Pertama, clue-nya adalah look for a heading or title. Nah, ini ya, judul dari bacaan itu juga sangat membantu kita untuk menentukan topiknya mengenai apa. Kemudian ada look for pictures and words in spatial print such as bold, italics, or color. Jadi kadang-kadang kan tulisan itu tidak hanya tulisan saja ya, misalnya di koran atau di majalah atau di artikel di internet, itu ada gambarnya juga. Nah, maka dilihat juga gambarnya, karena gambarnya pasti berhubungan dengan teks yang dibahas. Kemudian lihat juga apakah ada tulisan yang di bold, yang di italic, atau yang beda warnanya. Karena biasanya kalau misalnya ada tulisan yang di bold atau di italic atau bahkan beda warna, itu tidak mungkin tidak seenaknya merubah bold, italic, dan colors-nya, tapi pasti ada tujuan tertentu ya. Misalnya kalau bold berarti itu keyword dari teks-teksnya. Nah, ini bisa membantu kita untuk menentukan topik dari bacaan. Kemudian yang ketiga, ada read the first and last sentences of the paragraph. Jadi dibaca kalimat pertama dan kalimat terakhir dari paragrafnya. And then the fourth one, look for repeated words in the paragraph. It helps to use a pencil to circle or box repeated words and ideas. Nah, ini dia. Kalau misalnya talking about topic itu pasti di dalam satu teks akan disebutkan berulang-ulang. Nah, di sini katanya clue nomor 4 itu
kita mencari kata yang diulang-ulang dalam bacaan yang kita baca. Nah, ini bisa membantu kita. Caranya adalah dengan cara kalau misalnya ada kata yang berulang, itu kita bisa lingkari atau kasih kata yang berulang. Misalnya kita membaca artikel mengenai kesehatan mental health ya. Nah, itu berarti kalian akan menemukan kata mental health berulang-ulang. Nah, itu dilingkari. Kalau misalnya ternyata banyak nih kata mental health-nya, berarti itu adalah topik dari bacaan yang kita baca. Gitu. And then the fifth one, look for something mentioned at the beginning of the paragraph and then refer to throughout the paragraph by pronouns or by other words. Nah, lihat juga sesuatu yang disebutkan di awal paragraf. Dan kemudian di-refer itu dirujuk ke dalam seluruh isi bacaan dalam teks menggunakan pronoun atau kata ganti. Misalnya, tadi kita membahas mengenai makanan sehat. Makanan sehat itu kan di awal disebutkan nih, makanan sehat merupakan bla 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 misalnya. Terus kita menemukan lagi kata ganti untuk makanan sehat adalah eat misalnya ya. Nah, di dalam teksnya it itu diucapkan terus berulang-ulang. Berarti itu juga tadi ya, mirip-mirip dengan repeated words tapi diganti menggunakan pronouns. Nah, ini juga bisa menjadi clue kita untuk mencari topik dari suatu bacaan. Dan yang terakhir clue-nya adalah look for ideas that are implied or suggested in addition to being named. Jadi ada juga yang topiknya itu tersirat atau suggested instead of tertulis di dalam teksnya. Itu biasanya kita bisa menyimpulkan sendiri ya ketika membacanya. Seperti ada, semakin sering kita membaca, semakin sering kita terlatih juga untuk menyimpulkan apa yang tersirat. Nah, ini juga kadang-kadang untuk topik dia tidak tertulis, tidak tersurat, tapi dia tersirat. Jadi kita harus menyimpulkannya sendiri setelah membaca seluruh isi teksnya. Okay, so that's all for the material about looking for a topic. Next, we are going to practice. Nah, di sini saya ada Ada beberapa latihan. Dan nanti juga kalian akan mengerjakan latihan yang seperti ini juga ya. Okay, so the first practice di sini ada the topic is, and then sebelah sini ada football, baseball, tennis, sports, skiing. Nah, di antara kata-kata ini ada satu topiknya, yang mana yang merupakan topik dari kata-kata football, baseball, tennis, sports, dan skiing. Kita tahu kalau topiknya itu adalah sports. Kenapa sports? Karena tenis bagian dari sports. Kemudian baseball juga bagian dari sports. Dan terakhir football juga bagian dari sports. Jadi topik dari football, baseball, sports, dan tenis dan skiing di sini adalah sports ya. Okay, next one. Nose, ears, eyes, mouth, head, and chin. Hidung, telinga, mata, mulut, kepala, dan dagu. Oke, kita tahu di sini topiknya adalah head. Karena apa? Karena nose, ears, eyes, mouth, dan chin itu adalah bagian-bagian dari kepala ya. Jadi ada di sini. Jadi topik ini bisa berupa seperti ini, seperti yang disebutkan di sini ya. Kayak beberapa bagian spesifik, kemudian topiknya itu adalah sesuatu yang general. The next one, ada France, Germany, Italy, Europe, Belgium, and Austria. Kita tahu ini nama-nama negara, kecuali Europe itu nama benua. Negara-negara yang ada di sini, ini adalah bagian dari Europe. So the topic is Europe,
And di sini clue-cluenya adalah France, Germany, Italy, Belgium, and Austria. And then the next one, carrots, peas, potatoes, vegetables, onions, and beans. Ada nama-nama jenis sayuran ya. Di sini kemudian ada sayurannya. Nah, topiknya adalah vegetables, kemudian sisanya ini bagian dari vegetables tadi itu. Jadi topiknya adalah vegetables atau sayuran, kemudian isi dari topik tersebut ini ditunjukkan dengan clue-clue yang berupa carrots, wortel, peas, potatoes, onions, and beans. Oke, mudah ya, karena topiknya juga tertera di clue-nya, jadi kalian tinggal memilih saja. Tapi bagaimana kalau seperti ini? Nih, ada knife, ada spoon, ada cup, bowl, fork, and chopsticks. Di sini tidak ada nama topiknya, jadi kita harus menentukan topiknya sendiri. Di sini ada knife, pisau, kemudian ada sendok, ada cup ya, gelas, kemudian ada cangkir, kemudian ada bowl, mangkok, kemudian ada fork, garpu, dan ada chopstick, sumpit. Kira-kira apa nih yang berhubungan dengan knife, spoon, cup, bowl, fork, and chopsticks? Yaitu adalah apa coba? Ada yang tahu? Itu adalah things for eating and drinking ya. Barang-barang yang digunakan kita untuk makan atau untuk minum. Karena tadi ada knife, spoon, cup, bowl, forks, and chopsticks. Itu adalah things for eating and drinking. Jadi alat yang digunakan atau benda yang digunakan untuk makan dan untuk minum. Oke, ini juga masih mudah ya. How about this one? Di sini topiknya tidak ada topik di dalam clue-clue di sini, tapi ada satu yang melenceng dari topik nih. Di sini kita punya Boston, New York, Chicago, Paris, San Francisco, and Los Angeles. Di sini ada satu yang mahiwal. Yang mahiwal di sini adalah Paris. Kenapa? Karena sisanya nih Boston, New York, Chicago, San Francisco, dan Los Angeles itu merupakan kota yang ada di Amerika. Cities in the United States. Sedangkan Paris itu kan di Eropa ya. Jadi ini mahiwal satu kita coret. Kemudian topiknya adalah yang tepat cities in the United States. Itu barusan kalian baru berlatih menebak topik dari clue-cluenya yang berupa kata ya, berupa word. Nah, bagaimana kalau berubah menjadi teks seperti ini? Nah, ini mulai pusing nih. Kalau teks seperti ini, ingat tadi clue-clue yang di slide sebelumnya, seperti ada judul tidak? Di sini tidak ada judulnya nih. Terus baca awal paragraf dan akhir paragraf, kemudian lihat kata yang diulang-ulang, dan seterusnya. Misalnya di sini kita baca dulu, you've probably heard that older men die before older women virtually everywhere in the world. In the United States, women are expected to live an average of 80.4 years, while men live only 75.2 years. Sociologists attribute many factors to this trend. For example, men have higher testosterone levels than women, and then which may make men more likely to abuse alcohol and tobacco, drive aggressively, and engage in other life-threatening behaviors. Men also choose riskier types of work and become involved in wartime aggression, which are connected to men's decreased life expectancy. Studies also show that women are less likely to experience life-threatening illness and health problems than men are. Ini dari
Carl, buku Think Sociology, page 211. Kita lihat di sini tadi kalimat awalnya, you've probably heard that older men die before older women virtually everywhere in the world. Kalimat terakhirnya, studies also show that women are less likely to experience life-threatening illness and health problems than men are. Oke, jadi disebutkan kalau pria tua itu lebih cepat meninggal ya dibanding yang wanita, katanya menurut penelitian. Kenapa? Di sini disebutkan juga kalau di United States itu wanita biasanya hidup dengan rata-rata umurnya itu sekitar 80,4 tahun, sedangkan pria itu 75,2 tahun. Nah, kata sociologist, ini tuh terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah karena men have higher testosterone level than women, kemudian yang berakibat ke katanya penggunaan alkohol dan tobacco, maka banyak yang misalnya meminum alkohol dan banyak yang merokok. Kemudian ada drive aggressively and engage in other life-threatening behaviors. Tuh. Jadi sini sebenarnya sedang ngomongin apa sih? Sedang ngomongin men's life expectancy kah? Atau women's health? Atau men and risky behavior? Atau testosterone and age? Kalau kita lihat mengenai women's health, ini kurang tepat ya, karena yang dibahas di tengah-tengah paragraf ini dia lebih ke men. Jadi kita eliminasi bagian pertama. Kemudian men and risky behaviors. Ini mungkin, tapi kita lihat dulu yang lainnya. Ada testosterone and age. Ini tadi yang testosteron hanya dibahas sekilas, tapi topik utamanya bukan itu. Kemudian yang terakhir ada men's life expectancy. Nah, di antara dua ini, mana yang topik yang tepat untuk sesuatu yang kita bahas di teksnya? Apakah men's and risky behaviors atau men's life expectancy? Oke, jawaban yang tepat adalah topik dari paragraf di atas, yaitu men's life expectancy. Dari mana? Dari tadi ya, sini nih. Ini kan sudah dibahas. Older men die before older women. Berarti ngomongin tentang berapa lama sih men hidup. Kemudian di sini juga disebutkan average-nya. Di sini disebutkan alasan kenapa terjadi hal seperti yang di atas ini. Dan terakhir, di sini didukung lagi. Studies also show that women are bla 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 bla. Ini menunjukkan bahwa topik yang dibahas di dalam paragraf ini itu membahas mengenai men's life expectancy. Okay, one more practice. Sini, in the past few years, social networking sites such as MySpace, Facebook, and Twitter have become hugely popular across all ages. Despite the opinions of some that young people are in danger of turning into crouching androids glued to their computer, research shows that the majority of friendships are still maintained offline. Offline friendships are characterized by more interdependence, depth, understanding, and commitment, but online friendships can gain some of these qualities with time. Most online friends tend to be rather cautious about disclosing personal information. However, this doesn't apply to people with a negative view of themselves and others. They instead seem to share more information, possibly in an attempt to become more self-confident in their interactions. Interestingly, even in online friendship, people seem to gain more satisfaction when befriending people of a similar age and place of residence. Ini dari penulisnya Kunz, kemudian diambil dari majalah atau dari buku mengenai Think, Marriage, and Families, page 82. Jadi apa yang dibahas?
kita offline versus online tadi sempat disebutkan ya, jadi mungkin jawabannya ini. Kemudian ada technology and self-image, ini tidak tepat. Personal information sharing online, ini juga tidak dibahas. Jadi antara ini offline versus online friendship dan satisfaction in online friendship. Satisfaction ini hanya dibahas di akhir. Tulisan utama yang di sini topiknya membahas mengenai offline friendship versus online friendship. So the correct answer is A. The topic of this paragraph is offline versus online friendships. Okay, so that's all for the explanation and also a little bit of practice about looking for a topic on the text. Next, you have some exercise to do, so please do it. And good luck everyone. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.